Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel Dena 24009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme pemungutan dan pemotongan PPh pasal 23 dan PPh pasal 23 untuk memenuhi mata kuliah perpajakan akuntansi. Nah, yang pertama kita akan masuk pada PPh pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Jadi PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan usaha atau impor. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan usaha atau impor. Pemungut PPh pasal 22 ini yang pertama ada bendahara pemerintah pusat, yang kedua ada bendahara pemerintah daerah, yang ketiga ada kuasa pengguna atau anggaran atau yang disebut dengan KPA, dan yang terakhir ada penjabat penerbit SPM. Lalu apa sih objek pajak, sifat dan tarifnya? Jadi objek pajaknya itu berupa pembelian barang oleh instansi pemerintah dan penyedia barang, dan tarif pajaknya 1,5% dari harga pembelian. Tidak termasuk PPN bagi wajib pajak yang memiliki PWP. Nah, sifat pajaknya yang pertama itu bersifat tidak final. Yang kedua dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Lalu kita akan masuk pada PPh pasal 22 pada industri tertentu dan penjualan BBM. PPh pasal 22 juga diterapkan pada sektor industri tertentu dengan volume transaksi besar. Contoh industrinya seperti industri semen, industri rokok, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, dan sebagainya. Untuk penjualan BBM, gas dan pelumas, itu dipungut oleh produsen atau importer saat menjual kembali kepada distributor atau gen. Lalu yang kedua, tarif berbeda tergantung jenis penjualannya. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari penerapan PPh pasal 22 pada industri tertentu dan penjualan BBM? Tujuan penerapannya yang pertama itu mengamankan penerimaan pajak negara. Yang kedua, memungut pajak lebih awal atau prepayment system dari sektor strategis. Nah, lalu kita akan masuk pada PPh pasal 23 atas penghasilan modal dan jasa. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau BUT. Objek PPh pasal 23 ini ada dividen, bunga, royalti, hadiah atau penghargaan, sewa selain tanah dan bangunan, imbalan jasa tertentu, dan sebagainya. Lalu kita akan masuk pada PPh pasal 23 atas penghasilan modal dan jasa. Tarif dari PPh pasal 23 ini ada dua. Yang pertama itu 15% dari jumlah bruto itu untuk dividen, bunga, royalti, hadiah ataupun penghargaan. Sedangkan 2% dari jumlah bruto itu untuk sewa selain tanah atau bangunan, jasa teknik, manajemen, konsultan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih sifat dari PPh pasal 23 atas penghasilan modal dan jasa? Sifat pajaknya ada dua. Yang pertama, umumnya itu tidak final. Dan yang terakhir, dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Kira-kira apa sih konsekuensi dari ketidakpatuhan? Nah, jadi jika memotong atau memungut pajak tidak melaksanakan kewajiban dengan benar, maka dapat dikenakan yang pertama, sanksi administratif. Yang kedua, denda. Yang ketiga, bunga keterlambatan. Jadi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang berfungsi mengamankan penerimaan negara melalui mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga. PPh pasal 22 dikenakan atas transaksi tertentu seperti penjualan barang kepada bendahara pemerintah serta pada sektor industri tertentu dan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Pajak ini umumnya bersifat tidak final sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Sementara itu, PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. Penerimaan kedua pajak ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga kestabilitas penerimaan negara. Jadi itu tadi materi yang telah sampaikan tadi. Saya harap teman-teman bisa mengerti materi yang telah saya jabarkan tadi dan bisa memahami dengan baik. Jika teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi ini atau masih kurang paham dengan penjelasan saya atau masih ada yang kurang, silakan komen di kolom komentar. See you. Audio Jungle.